Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bagaimana nih persiapannya mau ujian statistik? Biar nggak bingung, Ibu memberikan beberapa rangkuman ya berkaitan dengan statistik. Oke, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat? Oke, baik ya. Yang penting begini ya, di sini untuk pembahasan uji hipotesa 2 sampel, itu sebetulnya yang dibandingkan itu 2 kelompok, bisa rata-ratanya, bisa proporsinya. Kalau rata-ratanya yang perlu Anda pahami, itu nanti di soal ada tulisannya tuh, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, N-nya berapa setiap kelompok. Nah, kalau rata-ratanya sampel bebas, artinya tidak berhubungan, masing-masing berdiri sendiri, nggak ada misalnya sebelum dan sesudah. Nah, itu kan berhubungan. Nah, itu fokus ke 2 sampel tidak berhubungan, saling bebas. Nah, kalau rata-rata yang dibandingkan, ingat rata-rata yang dibandingkan, itu maka ada 3 yang diuji. Jadi ada kalau diketahui rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian N-nya, 2 kelompok. Rata-ratanya yang dibandingkan, maka ada 3, yaitu uji statistik T, uji statistik Z. Nah, tadi uji statistik T dengan mencari standar deviasi gabungan, Z sama uji statistik T dengan Z, dengan nilai sigma masing-masing. Jadi yang pertama untuk uji statistik Z yang perlu diketahui bahwa sigma 1, sigma 2 artinya standar deviasi maupun varians dari sampel diketahui, maka menggunakan uji statistik Z. Sedangkan kalau sigma 1 dan sigma 2 di soal tidak diketahui, tapi diasumsikan sama, Anda menggunakan uji statistik T. Nah, statistik T ini ada 2 kan? Ya, ada 2, diasumsikan sama dan tidak. Jadi kalau diasumsikan sama, Anda mencari standar deviasi gabungan. Ingat ya, dengan rumus yang sudah ada di slide. Sedangkan kalau sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, tidak diasumsikan sama, ya, tidak diasumsikan sama, maka Anda menggunakan rumus uji T dengan rumus yang mirip dengan uji Z, hanya sigma pada uji Z diganti dengan lambang S. Nah, ini kalau lihat. Nah, kalau untuk Z ini, rumusnya lihat, X1 min X2 dibagi akar sigma 1 kuadrat bagi N1 per sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, ini adalah hipotesis statistiknya. Ini adalah melihat tabel dari tabelnya ya, kriteria ujinya. Nah, kemudian setelah itu Anda bisa menghitung dengan rumus yang tadi ya, yang Z sama dengan, nah ini ya. Jangan lupa one tel, two tel-nya dilihat. Kalau ditanyakan apakah terdapat perbedaan, tidak bilang lebih tinggi, lebih rendah, maka itu masuk dalam hipotesa two tel. Sedangkan kalau one tel, ketika dia lebih tinggi, lebih rendah, nah kalau itu meningkat, menurun, efisien, itu masuknya ke one tel. Ada lower sama upper. Kapan menggunakan upper? Kalau bilang lebih tinggi, lebih baik, meningkat, itu upper. Kalau lower, kalau lebih rendah, lebih sedikit, nah itu masuknya ke lower. Nah ini rumusnya untuk, bukan rumus ya, hipotesa statistiknya berbeda. Baik ya, jadi nanti kalau ujian tuh harus dilihat ininya ya, kriteria ujinya. Nah, kalau sudah paham itu, kemudian sudah diketahui, nah bagaimana kalau sigma 1 dan sigma 2, artinya varians dan standar deviasi populasi tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Nah, maka Anda harus mencari varian gabungan dulu, ya, standar deviasi atau varians gabungan dulu. Seperti ini ya rumusnya. Nanti dimasukkan ke dalam rumus T sama dengan X1 min X2 dibagi akar SP, yaitu standar deviasi gabungan tadi, varians gabungan tadi, kuadrat dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Kemudian, Ibu ada contoh soal di sini. UJT dengan varians digabungkan. Nah, di sini Anda lihat tuh, ada N-nya, ada sampel min-nya. Sampel min artinya dia sampel ya, berarti kita abaikan yang uji Z. Kemudian ada standar deviasinya. Tapi di sini diasumsikan populasinya itu memiliki varians yang sama. Karena memiliki varians yang sama, diasumsikan, maka kita mencari varian atau standar deviasi gabungan dulu. Ini rumusnya. Nah, tinggal dihitung. Situ ya. Itu kalau untuk
yang tadi diasumsikan sama. Bagaimana kalau sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, tapi tidak diasumsikan sama atau diasumsikan berbeda? Nah, itu rumusnya mirip seperti uji Z, hanya nilai standar deviasi populasi pada uji Z diganti dengan lambang S. Seperti ini rumusnya. Ini lihat. Ya, sama kan? X1 min X2 dibagi akar, tapi ini S1 kuadrat plus S2 kuadrat, bukan sigma 1, sigma 2. Ya, oke. Nah, ini adalah untuk uji rata-rata untuk dua populasi berhubungan. Jadi ketika dua populasi berpasangan, maka menggunakan rumus yang ini ya. Rumusnya Z D itu ada diferensinya min mu D per sigma D per akar N. Seperti itu. Ini sedangkan kalau tidak diketahui atau standar deviasi atau data rata-rata populasinya, maka menggunakan T ya, uji T D min mu D per S per akar N. Sudah dijelaskan ya, ini Ibu nggak terlalu detail di sini. Nah, bagaimana kalau proporsi? Nah, kalau proporsi jangan lupa ya lambang proporsinya. Uji hipotesanya ini sama seperti ini. Nah, di sini uji statistiknya yaitu Z ya, hanya satu ya untuk proporsi, yaitu P1 min P2 per akar P kali 1 min P. Nah, ini langsung rumusnya, contoh di sini contoh soal sudah terlihat jelas ya. Jadi Anda harus paham kalau bandingin dua itu rata-ratanya atau proporsi atau variansnya. Kalau rata-rata harus hafal 3 tadi ya, uji Z, uji T diasumsikan sama, uji T diasumsikan berbeda. Yang berikutnya adalah berpasangan. Yang ketiga adalah, bukan kedua, ketiga adalah ini uji yang dibandingkan dua kelompok tapi proporsi. Menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan varian? Nah, berarti menggunakan uji F ini, yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat ya. Membaca tabelnya sudah Ibu jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi itu bedanya. Jadi beda antara uji untuk perbandingan rata-rata, perbandingan proporsi maupun perbandingan varian ya. Hati-hati di sini ya mencari numerator dan numerator di sudah cukup lengkap ya menurut Ibu. Jadi Anda bisa pelajari. Nah, itu adalah untuk kasus ketika perbandingan dua kelompok. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana ketika membandingkan bukan dua kelompok, tapi kalau untuk kasus yang lain yaitu lebih dari dua kelompok. Nah, di sini ada namanya analisis varians ya. Hipotesanya perhatikan. Ini hipotesa dua sisi, arti hipotesanya diperhatikan ya, Ibu belum share screen, maaf. Nah, untuk hipotesa untuk varian yaitu sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat. Ini ada dua sisi atau tel. Ini yang hati-hati ya lambangnya ya. Nah, ini uji hipotesa untuk variansnya hanya S1 kuadrat per S2 kuadrat. Kata kuncinya adalah pertanyaannya apakah terdapat perbedaan varian. Walaupun ada rata-ratanya, ada standar deviasi, hati-hati jangan terjebak ya. Nah, ini adalah mencari degree of freedom-nya. Ibu jelaskan hanya DF1, DF2 yaitu N1. Jadi kelompok 1 N-nya berapa dikurang 1, kelompok 2 berapa N-nya dikurang 2. Nah, ini adalah daerah penolakannya. Kemudian di slide sudah cukup lengkap ya. Sebetulnya Ibu hanya jelaskan perbedaan dengan yang tadi sebetulnya. Nah, ini Ibu ulang lagi seperti yang tadi jelaskan, yaitu tentang NYSE nih, lihat. N-nya 21, 2, ini rata-rata, tapi ditanya adalah apakah ada perbedaan varian. Nah, berarti Anda abaikan min-nya ya. Rata-ratanya, berarti Anda fokus ke standar deviasinya. N-nya digunakan untuk mencari degree of freedom, mencari tabel F-nya. Nah, ini tabelnya, numerator dan numerator, ketemu FU-nya 2,33, FL-nya 0,415. Nah, maka yang dikuadratkan itu, yang dibandingkan itu hanya varian saja. Ya, jadi lebih mudah. Nah, bagaimana kasusnya ketika Anda bertemu dengan lebih dari dua kelompok? Nah, maka menggunakan uji ANOVA. Ya, kalau uji ANOVA, itu setiap kelompoknya, Anda baca ini pusing ya. Jadi Ibu langsung ke contoh soal aja. Jadi kalau ada kelompok ini,
Travel 1, travel 2, travel